sangat penting dan sangat penting karena pendidikan agama itu ditanamkan sejak dini itu akan terbawa sampai besar karena daya ingat anak apalagi anak yang umur TKB ya itu ingat sampai anakku besar pun akan mengingat terus gitu apa yang sudah diajarkan kepada dirinya. Malah kita dilarang memarahi atau membuat anak-anak yang kecewa, yang dia menjadi jengkel, itu akan teringat ikan terus apa memorinya cukup kuat. Jadi di sini kita tanamkan di dalam TK kita tanamkan di TK kita ada yang hafal 1 juz. Hafal 1 juz hanya ada berapa kalau nggak salah 2 atau 3 orang hafal 1 juz kalau dari SD. Dari SD ada juga batasannya namanya quality assurance. Jadi masing-masing lembaga mau naik ke lembaga yang lainnya dia punya batasan yang harus sudah dipunyain oleh masing-masing. TK sampai segini, masuk SD nanti SD sampai mana. Jadi lembaga di atasnya itu enak ngajarinya tinggal terusin. Makanya kami berharap orang tua menyekolahkan dari TK sampai SMP atau SMA karena berkesinambungan dia tidak akan terputus. Kalau dia menyekolahkan ke sana itu akan terputus hafalannya, apanya semuanya akan terputus. Jadi tidak penuh ya ininya anak karakternya anak. Ya, harapan kami ya ingin mengulang kejayaan dulu pada saat SMA beberapa tahun yang lalu itu sempat berjaya. Karena di tempat lain negeri-negeri itu masih sedikit. Nah, kendalanya sekarang yang namanya SMP, SMA itu berdiri seperti jamur. Bahkan dia tidak punya kelas, ya tidak punya ruangan. Dibuatlah SMP, PGRI sekolahnya siang. Padahal dia tidak punya gedung, tidak punya sekolah, jadi nebeng ya SMA gitu. Jadi itulah menjadi kendala kami dalam melanjutkan yayasan ini. Acara ini pun yang tadi kita saksikan itu sebagai motivasi untuk masyarakat untuk menyekolahkan di sini. PPDB ya, PPDB. Makanya pas milad udah kita langsung agak sedikit besar-besaran. Ini masih termasuk besar-besaran. 2 tahun yang lalu kita mengadakan ini juga milad juga ke-38 ya 2 tahun yang lalu. Waktu itu hadiahnya juga besar. Ada sepeda, ada TV, kulkas. Itu pada saat fun walk. Fun walk, iya fun walk ya gitu. Waktu itu saya tidak hadir karena waktu itu saya lagi sakit, tapi habis operasi jadi tidak bisa datang ke sini karena habis saja operasi. Tapi Pak Ismail semuanya datang. Jadi berharap ke depan kita bisa tambah maju. Makanya kami yayasan terus mencari celah bagaimana kita bisa setara, sejajar dengan sekolah-sekolah yang lain maupun sekolah-sekolah seperti Al-Azhar dan sekolah-sekolah Masudini yang lain. Kita cari tahu apa yang dipunyai mereka bisa kita laksanakan ya.
Oh iya, yang pertama ya satu ya saya untuk diri saya sendiri ya berharap pada Allah, satu saya bisa dimasukkan dalam golongan orang yang beriman. Saya diwafatkan dalam keadaan yang husnul khotimah, ditetapkan iman Islam, dan saya berharap ini yayasan seperti tadi saya menyambut di sini, kepengen masjid dan yayasan ini berdiri terus sampai hari kiamat. Akan ya, makanya saya sekarang mengkader saudara-saudara saya untuk bisa melanjutkan perjuangan ini, karena tidak mudah Mas, gitu ya. Saya datang ke sini seminggu 2 kali. Kalau saya mau nyari duit, saya minta transport, saya tidak dikasih transport. Saya datang sendiri pakai supir, betul ya. Saya nggak digaji, nggak di apa. Saya kepengen yayasan ini maju. Jadi jadilah kita orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang di sekitarnya. Apa yang kita berikan walaupun sedikit, walaupun memberikan air di pinggir jalan, memberikan makanan pada orang yang habis berpuasa, walaupun hanya sebutir korma atau 2 butir korma dan segelas air, itu akan sangat bermanfaat. Itu pahalanya ya memang ringan, tapi pahalanya besar. Di samping itu ya kita harus beramal soleh Mas, amal soleh gitu. Jangan sampai kita punya banyak permusuhan, jangan sampai kita banyak ada perbedaan nggak jadi masalah, tapi jangan menjadi kita ada sedikit hati yang kurang yang menjadi kita gitu ya, karena itu yang bikin. Jadi makanya kita dianjurkan banyak-banyak kita silaturahmi dalam pengajian, karena dengan pengajian kita bersalaman, dengan adanya kita bersalaman berguguranlah dosa-dosa kita sesama orang yang bersalaman. Itu yang harus kita laksanakan dengan pengajian. Makanya saya di Cikarang pengajian di mana aja saya ikut, ya. Pengajian di subuh, hari Sabtu, hari Minggu, pengajian hari Selasa, bulanan di ikamat gitu. Jadi itu yang kalau saya jalankan. Yang penting kita bisa bermanfaat untuk orang, apalagi untuk agama kita ya, untuk agama kita, untuk sesama, apalagi tetangga, apalagi dengan saudara ya. Jadi kita juga harus peduli. Karena saudara kita misalkan 10, tidak semuanya 10-nya mapan ekonominya ada. Nah itu perlu kita bantu ya.